memberkati dengan pertolongan firman-Mu. Terima kasih Bapak, hamba-Mu menyerahkan seluruh hidup ke dalam tangan kehendak Bapak dalam menyampaikan kebenaran ini buat bagi kami sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan sedang belajar yaitu tentang kerajaan Allah. Karena sudah selaku setelah saya pelajari bahkan berulang-ulang Alkitab, tujuan yang utama orang Kristen itu ialah berpindah kewargaannya dari warga surga menjadi warga kerajaan Allah. Itu disampaikan oleh firman Tuhan bahwa sebelum Tuhan Yesus jadi pertama Tuhan Yesus menyampaikan beritanya ialah tentang kerajaan surga. Nah, pada waktu Tuhan Yesus lahir, saudara, mari kita lihat di dalam kitab Matius pasal 2 ayatnya yang kedua. Silakan Ibu Yati kalau baca. PSI. Matius pasal 2 ayat yang kedua. Silakan. Matius pasal 2 ayat kedua. Mereka bertanya-tanya, manakah anak yang baru lahir itu, yaitu dia yang akan menjadi raja orang Yahudi? Karena kami sudah melihat satu bintang muncul di sebelah timur, yang adalah tanda kelahirannya. Jadi kami pun datang untuk menyembah dia. Nih. Nah, saudara-saudaraku, ini yang bertanya adalah orang-orang Majus, ya. Orang-orang Majus atau orang-orang Majus itu ialah peramal bintang gitu, ya. Kalau saudara lihat di catatan dari kitab ini dikatakan begini, orang Majus itu ialah orang peramal bintang, yaitu orang-orang ini kemungkinan anggota kelompok agama yang mempunyai pendidikan tinggi, yang sekolah teologi kalau di Indonesia sekarang, ya. Tapi pendidikan tinggi dari daerah yang sekarang disebut Iran. Mereka mengunjungi Yesus ketika dia berumur antara 40 hari. Itu terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 22. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, pertama yang dicari oleh oleh peramal bintang atau orang yang mempunyai pendidikan tinggi dalam hal perbintangan itu, karena jangan terjadi ada bintang yang menandakan bahwa lahirnya seorang raja. Hanya satu-satunya peristiwa terjadi yaitu bintang menunjukkan adanya seorang raja. Jadi ahli bintang ini sudah hanya satu kali saja melihat, karena memang dia sekolah di bidang agama itu, ya, mengetahui bahwa dari seluruh zaman akan muncul satu tanda mengenai kelahiran seorang raja, yaitu melalui bintang. Jadi kebetulan pada zaman orang ahli bintang ini, ya, sampai sekarang nggak ada lagi tanda-tanda dia akan lahir raja, misalnya raja dari Inggris mau lahir nggak ada bintang-bintang.
Jadi hanya Tuhan Yesus saja yang terjadi, karena itu sudah dinubuatkan melalui nabi-nabi bahwa akan terjadi seperti itu. Jadi ahli-ahli bintang ini memang yang mempelajari, mereka lah yang puji Tuhan begitu mengalami pertama melihat, dan sejak itu tidak ada lagi ada manusia lahir jatuh raja, tidak ada tanda-tanda bintang khusus bahwa akan lahir seorang raja. Dan di sini dikatakan, saudara, di manakah anak yang baru lahir itu? Di manakah anak yang baru lahir itu? Yaitu dia yang akan menjadi orang Yahudi. Orang Yahudi itu artinya, maksudnya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Umat yang dipilih oleh Tuhan. Seperti kita ketahui, saudara, dari Alkitab bahwa orang atau bangsa itu, orang Yahudi itu satu bangsa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya, yaitu Yahudi. Artinya umatnya itu bahwa dari bangsa inilah akan lahir yang disebut raja, yaitu kerajaan Allah. Raja kerajaan Allah. Saudara-saudara, tentang lahirnya kerajaan Allah ini memang sudah dibuatkan setelah Adam jatuh di dalam dosa dengan Hawa. Itu sudah dibuatkan oleh Allah sendiri bahwa akan datang ke dalam dunia ini kerajaan Allah. Kenapa? Karena pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, maka bumi ini dikuasai oleh iblis. Maka bumi ini dikuasai oleh iblis. Memang apa? Karena manusia ini jatuh di dalam dosa, sehingga jatuhlah bumi ini di dalam kekuasaan iblis. Itu berdasarkan Alkitab, yaitu pada waktu Tuhan Yesus dicobai, lantas iblis mengatakan segala yang ada di atas bumi ini, yaitu keduniaan, adalah di bawah kuasanya. Jadi saudara-saudaraku, kerajaan dunia, iblis mendirikan kerajaan di bumi ini yang disebut kerajaan dunia. Nah, oleh karena saudara-saudaraku, kerajaan dunia ini sudah direbut oleh karena melalui manusia, maka Allah mengambil kembali, akan mengambil kembali. Tetapi saudara-saudaraku, ada syarat yang harus dikerjakan, yaitu yang harus direbut dengan tatanan atau cara kerajaan itu. Maka saudara-saudaraku, Allah menurunkan Tuhan Yesus. Tapi sebelum Tuhan Yesus diturunkan itu 4.000 tahun lamanya kerajaan Allah, berita kerajaan Allah akan datang itu mulai dari zaman Nuh sampai zaman Tuhan Yesus lahir, itu dikerjakan oleh para nabi bahwa akan ada kerajaan Allah, dan itulah para nabi pekerjaannya. Tapi setiap orang yang memberitakan akan ada kerajaan Allah itu justru karena kerajaan Allah itu akan datang di bangsa yang terpilih ini, maka saudara-saudaraku, bangsa yang terpilih inilah justru yang tidak mau terima. Nah, peristiwa ini, saudara, Tuhan Yesus sudah memberi perumpamaan. Mari kita lihat perumpamaan tentang ini, kerajaan Allah ini.
dari kitab Matius, tapi saya mau ambil dari kitab Lukas. Lukas. Kitab Lukas pasal 20. Ya, di Matius juga ada, yaitu pasal 21. Di kitab Lukas juga ada, Markus itu pasal 12. Tapi saya ambil dari kitab Lukas karena Lukas itu lebih menceritakannya itu disesuaikan dengan keadaan manusia pada umumnya. Kalau Matius itu menceritakannya untuk bangsa Yahudi. Nah, tapi Lukas ini umum. Nah, yaitu Injil Lukas 20 ayat yang ke-9, di mana di situ temanya disebutkan perumpamaan yang menunjukkan bahwa orang Yahudi selalu menolak utusan-utusan Allah. Mulai dari zaman Nuh bahwa akan datang kerajaan Allah, selalu ditolak. Mari kita lihat. Mungkin ada beberapa agak banyak sedikit ya. Silakan Ibu Yati tolong baca. Ayat 9. Perumpamaan yang menunjukkan bahwa orang Yahudi selalu menolak utusan-utusan Allah. Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Katanya, pada suatu hari, seorang pemilik tanah menyuruh hamba-hambanya menanam pohon anggur dalam kebun anggurnya yang besar. Kemudian dia menyewakan kebunnya itu kepada beberapa orang petani. Lalu dia bersama para hambanya pergi ke negeri lain untuk waktu yang cukup lama. Ketika musim panen anggur sudah tiba, pemilik kebun itu menyuruh salah satu hambanya pergi menagih hasil kepada para petani itu, supaya mereka memberikan hasil kebun yang menjadi bagian pemilik itu. Ya, stop dulu. Nah, di situ ini saudara dikatakan hambanya pergi menagih hasil para petani itu. Jadi hambanya ini digambarkan para nabi, digambarkan menagih. Jadi para nabi ini memberitakan itu bahwa akan ada kerajaan Allah. Karena di sini kan disebut pohon anggur gitu ya. Terus Tetapi setibanya di sana, para petani itu mengukur si hamba itu. nah, hamba itu ini nabi ya. Terus Usirnya, lalu dia pulang dengan tangan kosong. Kemudian pemilik kebun itu menyuruh hambanya yang lain. Tetapi sekali lagi mereka mencaci maki dan memukulinya, mengusirnya, lalu dia pulang dengan tangan kosong. Lagi-lagi pemilik kebun itu menyuruh hambanya yang ketiga. Tetapi mereka memukuli dia lagi, bahkan sampai melukainya. Lalu mereka menyeretnya keluar dari kebun itu. Akhirnya pemilik kebun itu berpikir, sekarang apa yang akan aku lakukan? Aku akan mengutus anakku satu-satunya. nah, stop. Aku akan memutus. Jadi kan saudara dari zaman Nuh Tuhan memberitakan bahwa akan ada bahwa dunia ini akan ada kerajaan Allah akan turun di atas muka bumi ini untuk mengembalikan manusia supaya dia boleh memilih mau kerajaan dunia atau kerajaan Allah. Itu oleh apa yang diberitakan oleh para nabi begitu. Ya, disebutnya ladang para nabi itu, dan itu hanya terjadi kan di negara di Israel itu, ya, di Timur Tengah begitu.
Karena memang munculnya para nabi kan di situ. Nah, dari situlah saudara disebut Komando, para nabi memberitakan supaya kamu percaya kepada Allah, karena kerajaan Allah akan turun untuk menyelamatkan kamu. Sekarang pilih, mau tetap menjadi kerajaan dunia atau kerajaan Allah. Nah, justru yang diperintahkan ini malah menolak dan membunuh, karena nabi dibunuh semua oleh orang Israel. Sampai 3 generasi para nabi. Akhirnya, ya dari sini dikatakan apa? Apa yang akan aku lakukan? Aku akan mengutus anakku satu-satunya. Anak satu-satunya. Ini si pemilik. Terus yang sangat kukasihi di sini dikatakan, ya terus yang sangat kukasihi. Mungkin mereka akan menjagani dan menghormati anakku sendiri. Tetapi ketika para petani itu melihat anak pemilik kudus itu datang, mereka berkata satu sama lain, lihat, yang datang ini adalah anaknya sendiri. Dia yang akan menjadi ahli waris kebun ini kalau bapaknya sudah meninggal. Mari kita bunuh dia, supaya kebun ini menjadi milik kita. Lalu mereka menyeret anaknya itu keluar dari kebun itu dan membunuhnya. Jadi coba pikir, kalau sudah begitu, apalagi yang akan diperbuat oleh pemilik kebun anggur itu kepada mereka? Tentu dia sendiri yang akan datang dan membunuh para petani itu. Lalu dia akan menyewakan kebunnya itu kepada petani-petani yang lain. Terus? Lalu orang-orang yang sedang mendengarkan Yesus itu berkata, wah, jangan sampai hal itu terjadi. Tetapi Yesus memandangi mereka dan berkata, kalau begitu, coba kalian artikan ayat dari kitab suci ini. Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan sudah dijadikan Allah sebagai batu fondasi yang terutama. Nah, itu kan akhirnya saudara kalau dibacakan seperti cerita itu kan keluar dari ceritanya kok lari kepada yang disebut batu penjuru. Sebetulnya ini cerita menyatakan kata Yesus yang disebut anak satu-satunya itulah yang disebut oleh Tuhan Yesus itu sebetulnya disebut batu penjuru itu. Ya, batu penjuru yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan yang memang tidak dianggap kan Tuhan Yesus datang ke Israel, orang Yahudi nggak diterima. Sampai sekarang orang Yahudi itu pada umumnya memang menolak Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus sampai disalib. Karena menganggap bahwa Tuhan Yesus itu menghujat Allah yang dipercayai oleh orang Yahudi, yaitu Allah yang diajarkan oleh Nabi Musa. Jadi di Tuhan Yesus itu dianggapnya menghujat Allah karena menganggap dirinya anak Allah. Itu yang membuat memang ajaran Taurat itu sangat membenci kalau orang mengaku dirinya mengajarkan gitu ya, dari ajaran pengajaran dari arah yang lain gitu. Jadi jangannya Tuhan Yesus itu. Nah, tapi sebaliknya saudara, bagi pemerintahan dunia kerajaan Rom menganggapnya bahwa Yesus itu mau menjajah dia, karena Yesus itu kan orang menyebut Kristus. Kristus itu orang yang turapi, dan gelar itu hanya dimiliki pada waktu itu oleh Raja Rom. Jadi pikirannya Tuhan Yesus itu mau merebut kerajaan Rom. Makanya oleh kedua golongan ini, yang satu orang Yahudi, yang selalu mengejar menangkap Tuhan Yesus. Karena memang itu sudah dinubuatkan bahwa Tuhan Yesus harus mati. Jadi
rancangan atau ya rancangan Allah itu begitu. Sampai akhirnya Pak Yesus disalibkan kan. Yang menyuruh nyalibkannya orang Yahudi, yang mengerjakan penyalibannya orang Romawi. Gitu. Jadi di sini saudara memberi gambaran bahwa di dalam dunia ini akan kedatangan kerajaan Allah, yaitu yang akan membebaskan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa sehingga di bawah kuasa dosa, yaitu kuasa dunia ini. Tapi kan manusia ini kan kepunyaan Tuhan, mau dikembalikan. Tapi karena manusia ini diciptakan oleh Tuhan bukan sebagai robot, ya, jadi di dalam manusia itu kan ada di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Ini karena bebas. Allah menciptakan manusia itu memang karena segambar dengan Allah. Jadi ada kehendak bebas. Jadi kehendak bebas inilah manusia itu harus menentukan, memilih sendiri, bebas. Begitu. Jadi saudara-saudaraku, karena manusia ini belum ada yang bisa membebaskan jiwanya yang dikuasai oleh dosa, karena agama pada waktu Nabi Musa mengajarkan itu kan sebagai bayangan, yaitu untuk penebusan dosa itu harus mengorbankan darah, pokoknya berbentuk binatang harus ada darahnya. Jadi kalau misalnya sekarang minta pengampunan dosa, mereka harus memberikan korban, yaitu mau sapi lah, mau kambing. Kalau kami yang kaya itu sapi, yang setengah kaya kambing, yang miskin itu burung. Dan Tuhan Yesus kan burung pada waktu itu. Jadi di burung diambil darahnya dibawa ke Ka'bah pada waktu itu. Kemudian darahnya dipercikan di atas tabernakel namanya, di mana di situ ada tiang tongkat Harun, dan di dalam di dalam tabernakel itu ada 10 hukum Tuhan di dalamnya. Nah, di atasnya itu kaca, di mana di kacanya ini, di sini kaca, di sini ada 2 malaikat yang saling menghormati, kemudian sayapnya saling bertemu. Nah, di atas itulah dipercikan darah. Itu melambangkan pengampunan dosa. Tapi saudara-saudaraku, sebetulnya bukan itu. Itu kan pada waktu itu masih baru lama. Oleh karena itu Allah sedang menanam bahwa akan ada pengampunan dosa. Tapi para nabi ini mengajarkan begitu, bukan diterima, malah dibunuh. Semua para nabi kebanyakan matinya dibunuh. Kebanyakan nabi kejar-kejar, dibunuh. Pokoknya dikejar-kejar dibunuh atau dikejar-kejar ditolak begitu. Ya. Para nabi itu kan tidak diterima oleh orang-orang Yahudi. Tapi mereka itu justru menggunakan, karena pada waktu itu Alkitab itu kan masih dikarang kan, belum, itu masih terbiasa, masih berjalan berdasarkan kenyataan, belum akhirnya baru ditulis, dijadikan kitab, makanya disebut kitab sejarah. Tetapi kitab itu untuk mengingatkan kepada generasi yang seterusnya tentang rencana Tuhan untuk pembebasan manusia, karena manusia sudah lahir ke dalam bumi ini dalam keadaan dikuasai oleh iblis, oleh kuasa dosa. Ya, kuasa dosa itu disebut kuasa iblis. Iblis bukan disebut penguasa dunia ini,
Sehingga saudara-saudara ini harus dibebaskan. Makanya itulah pada nabi itu yang melakukan lambang pembebasan dengan cara pengorbanan. Itu baru sudah 40.000 tahun, tapi orang-orang pilihan ini, yaitu orang Yahudi, tidak mengerti, malah dianiaya, ditolak oleh nabi. Akhirnya Tuhan Yesus datang sendiri ke dalam dunia. Dan itu memang rencana bahwa Tuhan Yesus harus datang untuk mengorbankan dirinya supaya barang siapa yang mau menerima Tuhan Yesus diselamatkan. Itu seperti dosanya diampuni. Tuhan Yesus kan mati di atas kayu salib itu untuk pengampunan dosa. Kalau misalnya Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, tidak ada pengampunan dosa. Jadi kalau manusia mati itu langsung ke neraka. Tapi kalau karena ada Tuhan Yesus di atas kayu salib, jadi ada penghakiman, ya, ada pengambilan. Makanya ada harapan bisa ke surga. Itu. Jadi saudara-saudaraku, itulah kenapa saudara sebenarnya kita ini jadi orang Kristen itu. Kalau misalnya Bapak Ibu ini kan seperti saya juga kurang mengerti, memahami ya. Karena pada umumnya orang menjadi Kristen itu ialah untuk memperbaiki nasib di dunia ini. Kenapa? Karena memang Alkitabnya tidak selalu disingkapkan secara menyeluruh begitu. Yang diambilnya itu kepentingan bagaimana supaya manusia jangan terbeban oleh kehidupan di dunia ini. Makanya kan senang kalau dengan berita, percayalah Tuhan Yesus membebaskan dari segala masalah hidup. Padahal kita nggak ada begitu ayat perkataan itu. Tapi manusia kan senang. Memang ada maksud, tapi maksud Tuhan bukan pembebasan manusia ditolong dibebas itu karena untuk supaya bisa menyelesaikan hidup di dunia ini, masalah nasib itu diselesaikan, bukan itu. Tapi Tuhan Yesus itu memberi pengharapan supaya untuk kehidupan yang akan datang. Itu kan murid-muridnya semua juga begitu. Yang diharapkannya itu pembebasan di dunia ini. Tuhan, kapan Tuhan akan mengurus penjajahan bangsa Israel dari orang itu? Sampai terakhir mau Tuhan Yesus naik kan di sana sini diberitakan seperti itu. Tapi akhirnya setelah Roh Kudus turun, nah mulai tersingkap mata langit. Oh, ini bukan masalah di dunia ini, tapi masalah kehidupan yang akan datang. Makanya Markus bukan murid ya, itu Markus itu menulis dari catatan. Markus itu menulis apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, kitab Markus. Kalau Lukas menceritakan apa yang ditulis dan menulis apa yang diceritakan oleh Rasul Paulus. Jadi di Injil itu hanya dua, Matius dan Yohanes. Inilah murid-murid Tuhan. Memang sengaja saudara diselit oleh dua ini, ya, tulisannya. Karena ini ditulis untuk pemahaman pemikiran manusia tentang berita itu. Tapi kalau Matius sama Yohanes kan ditulis untuk pemikiran orang yang tumbuh di dalam rohaninya. Oleh karena itu banyak yang tidak mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau mau mengerti apa yang ditulis di dalam Alkitab ini harus dibimbing oleh Roh Kudus begitu. Nah, pada waktu rasul-rasul ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu yang dikisahkan di Kisah Rasul,
baru mereka celing. Oh, maksud Tuhan kerajaan ini bukan kerajaan di dunia ini untuk merebut kerajaan dunia ini, tapi kerajaan Allah yang turun ke dunia untuk manusia memilih mau ikut kerajaan yang mana. Begitu. Hanya saudara-saudaraku, waktu Tuhan Yesus melayani masih secara dunia, tapi udah ketika mulai dari kisah Rasul ke sana, Rasul menulis tentang kerohanian itu bukan soal-soal dunia lagi. Gitu. Jadi saudara-saudaraku, Kristen ini orang yang menerima firman, maka orang itu diproses supaya menjadi warga kerajaan Allah, dipindahkan menerima firman, diampuni, karena pengampunan dosa kan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekarang saya sudah mendapat pengampunan dosa, tapi harus terima firman untuk menghilangkan dosa. Sudah diampuni, tapi ada kodrat dosa yang ada di dalam tubuh ini, karena tubuh ini kan dari bumi yang sudah dikuasai oleh dunia. Nah, jadi saudara-saudaraku, orang yang punya dosa harus terima firman. Melalui firman inilah maka orang itu diproses supaya menjadi warga kerajaan Allah. Karena orang yang menerima firman, orang itu dipersiapkan untuk menjadi warga kerajaan Allah. Tapi saudara-saudaraku, supaya kita menjadi warga kerajaan Allah itu ada yang disebut, kalau saudara tahu sekarang kan di Indonesia sedang ribut, yaitu KPK. Tahu saudara masalah apa ribut? Tahu nggak? KPK sekarang baru sampai menjadi masalah banyak yang protes gitu. Masalah apa? Karyawannya yang 75 tidak lulus mengikuti apa? Tes apa? Wawasan kebangsaan. Nah, saya berpikir, jadi orang Kristen ini, kalau ini kan tentang pemerintahan ya. Kalau orang mau kerja jadi pegawai pemerintah, PNS namanya, itu harus melalui ujian wawasan kebangsaan, pengetahuan tentang wawasan kebangsaan. Di antara 1.500 ini yang 75 ini nggak bisa, nggak jawab. Tapi kalau secara tertulis bisa mereka jawab. Ada secara ini perbincangan ayat bisa. Secara lisan dan banyak yang diperhitungkan, yang dibenci. Pendapat kemarin saya nonton di Kompas, namanya Aiman, itu mewawancarai, pintar ini Aiman memang mewawancarai. Jadi saya mengerti, karena saya menonton tentang kerajaan Allah. Kenapa saudara kita harus menjadi orang Kristen? Justru orang Kristen itu sedang mempelajari tentang wawasan kerajaan Allah, wawasan tentang kebangsaan kerajaan Allah. Makanya mempelajari. Ya kan wawasan kebangsaan ini hanya berlaku di Indonesia, bukan luar negeri punya wawasan kebangsaan lain lagi. Wawasan kebangsaan Indonesia kan nomor satu dasarnya apa? Bineka Tunggal Ika. Pancasila nomor 2, UUD 45. Itu dasarnya situ. Dari dasar-dasar itu, nah itu harus kan kebanyakan kurang memperhatikan. Nah, Bapak Ibu juga sekarang kalau ditanya, coba sebutkan.
ada kenapa, ada yang enggak kan. Tapi karena kita sudah mempelajari, sudah tahu, ya, sebagai rakyat biasa ya mengikuti saja. Tapi kan buktinya banyak yang terorisme itu kan melawan wawasan kebangsaan. Teroris itu betul ya. Pancasila, Undang-Undang 45 NKRI, nah itu menolak. Kenapa? Sementara dia tidak menerima tentang wawasan kebangsaan itu. Tidak menerima itu terorisme itu karena dia tidak menerima wawasan kebangsaan. Dia ingin hanya apa yang dia inginkan. Jadi Indonesia ini kan Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, negara hukum. Nah, ada yang nggak mau ini, nggak bisa harus negara agama. Jadi yang negara agama inilah, tapi sumber-sumber itu karena memang ajaran dari agama itu yang membuat ambisi itu supaya wawasan kebangsaan ini ya dipegang oleh mayoritas. Nah, saudara, sekarang jadi saya mengerti, oh kalau begitu kerajaan Allah itu adalah wawasan kerajaan Allah. Jadi saya sebagai orang Kristen itu sedang membumui, mempelajari tentang wawasan kerajaan Allah. Kenapa harus dipelajari? Karena saya nggak tahu. Ya Bapak Ibu sebagai orang Kristen tahu nggak wawasan kerajaan Allah? Mana tahu. Jadi harus belajar kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu firman dari Allah yang mengajarkan tentang wawasan kerajaan Allah. Makanya saudara-saudaraku, nanti saya mulai berubah nih pemikiran. Kalau begitu, sudahkah saya memahami betul wawasan kerajaan Allah? Kalau misalnya sekarang saya tidak menguasai, berarti saya tidak bisa diterima. Makanya saya merenungkan, kalau 5 tahun yang lalu saya mati ke neraka, kalau puji Tuhan 5 tahun ke sini sudah mulai disingkapkan. Jadi Bapak Ibu saudara ini sebetulnya berkat besar. Ya sudah biar gereja kecil, pendetanya hanya biasa-biasa saja, tetapi saudara pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan itu karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Cuma saya banyak yang kurang menerima. Coba saja saudara, semua saya ambil dari Alkitab karena memang itu yang saya temukan. Jadi saya sekarang sebagai orang Kristen itu yaitu saya sedang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan untuk dipersiapkan menghadapi pemilihan nanti. Berhak tidak saya menjadi warga kerajaan Allah? Karena di dalam Alkitab ini dikatakan tadi di sini coba mengenai di Matius Lukas 20 itu. Ya. Tadi sampai ayat berapa ya Bu? Nah, sekarang 18-nya. Coba kita teruskan ya sampai habis. Nanti saudara bisa lihat mengenai gambaran tentang petani ini. Dan aku berkata kepada kalian, setiap orang yang tersandung pada batu itu akan hancur, dan setiap orang yang tertimpa batu itu akan hancur lebur. Ya, batu itu kan anak yang satu-satunya itu. Terus 19. Lalu para ahli Taurat dan para imam kepala yang sedang mendengarkan Yesus menyadari bahwa melalui perumpamaan itu Yesus sudah berkata, kalian pemimpin Yahudi seperti para petani yang jahat itu. Petani yang jahat itu digambarkan oleh Yahudi. Terus Bu, Oleh karena itu mereka ingin menangkap Yesus pada saat itu
Nah, Tetapi mereka takut kepada orang banyak. terus karena karena orang banyak yang mengagumi Yesus itu mengagumi ya. mengagumi Yesus itu bisa marah dan langsung bertindak kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus itu menggambarkan ini masih merupakan tentang kerajaan Allah. Dan tadi itu yang membunuh itu utusan yang disuruh Nabi itu orang-orang Farisi, orang Yahudi itu, pemimpin orang Yahudi itu, ya. Nah, saudara-saudaraku, kita ini harus betul-betul serius ya di dalam menjadi orang Kristen ini. Dan Tuhan sering mengingatkan bahwa rancangannya itu rancangan Tuhan untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi ini itu pasti yang menguasai bumi itu, dunia itu pasti menghalang-halangi, karena ini manusia. Kalau kerajaan Allah itu ingin mengembalikan manusia itu, memang kan ciptaan Tuhan, memang kerajaan Allah, tapi karena manusia itu terpleset, jatuh, kemudian menjadi di bawah kekuasaan iblis. Kekuasaan iblis yaitu pikiran dan perasaannya itu di bawah kekuasaan iblis begitu. Jadi kalau sekarang iblis berubah-ubah supaya manusia itu tetap di dalam tangan kuasanya. Sekarang kerajaan Allah ingin mengembalikan, tapi kenapa saudara Allah tidak mengambil? Karena ini manusia ini yang diciptakannya itu ada kehendak bebas itu. Jadi manusia itu yang harus memilih sendiri. Karena Tuhan menciptakan manusia itu ada kehendak bebas. Itulah saudara kalau diterangi begitu, kalau saya sih menganggap bahwa manusia itu diciptakan bukan robot. Jadi kalau bukan robot kan jadi menentukan sendiri. Memang saya diciptakannya seperti itu. Tapi kalau robot kan enak, ya. Misalnya Tuhan menciptakan robot, ya sama Tuhan setiap saya. Menurut kehendaknya, manusia itu bukan begitu, itu setelah yang menjadi pemikiran yang sulit untuk dipikirkan. Ya. Ini maksudnya saudara, kita mempelajari untuk supaya kita menjadi dewasa ya di dalam Tuhan. Kenapa? Karena biar bagaimanapun wawasan kerajaan Allah itu memang menunjuknya ke situ arahnya. Dibukakan terus. Supaya apa? Supaya mental kita kuat. Kebanyakan kita semua di sini nggak ada yang kuat mentalnya, mental rohaninya. Kalau kuat kan stabil, belajar terus. Kan murid sekolah yang mentalnya kuat, dia rajin belajar. Tapi kalau mentalnya nggak beres, ya itu belajarnya pun nggak keluar di sekolah, nggak bisa nangkep dengan baik. Itulah sebabnya di sekolah dia ada apa itu ranking. Ranking itu untuk mengetahui sejauh mana murid mentalnya di dalam menghadapi ajaran. Kan ranking itu paling 2-3 orang ya, karena ya sekolah di sekolah paling 2-3 orang kan. Itu yang mentalnya kuat. Sama nih, ketuaan juga. Dari mana saya tahu Tuhan Yesus mengatakan banyak orang yang berusaha menuju kepada jalan sempit, tapi hanya sedikit kan yang berhasil. Jadi saudara-saudaraku, saya tidak pernah
gereja yang besar, banyak orangnya, percuma. Kenapa? Ya itu karena manusia itu diciptakan ada kehendak itu, kehendak bebas itu. Pada waktu saudara sekarang di sini mendengarkan firman kan, yang menentukan, yang meresponi kan Bapak Ibu. Kalau tidak diresponi tidak jadi apa-apa. Yang bisa menjadi kita berubah itu ayat kan. Kalau direspon, tapi kan untuk merespon itu kan tidak boleh dipaksa, bebas kan. Bapak Ibu mau ini yang ditawarkan, oke. Kalau tidak mau ya tidak ada apa. Tidak ada seperti lain seperti anak ya, kalau anak itu kalau tidak mau melanggar ya dihukum ada, itu ada. Tapi itu ada itu nanti hukumannya itu sekaligus. Sementara satu kali aja dua. Oleh karena itu saudara-saudaraku, saya merenungkan di dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan atau kita sudah orang Kristen itu yang sudah dibaptis itu sebetulnya mereka itu sedang masuk di dalam kerajaan Allah. Dia harus benar-benar mempelajari tentang wawasan kerajaan Allah. Tapi kebanyakan tidak mengerti karena sudah dari awalnya karena terpengaruh oleh berita bahwa menjadi orang Kristen itu supaya enak hidup di dalam dunia. Nah ini yang menjadi penyakit. Padahal tidak begitu. Makanya saudara-saudaraku, coba kita baca di dalam surat ini yang saya pegang ya. Kalau minggu yang lalu kita bahas terakhir. Sekarang saya pegang dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia. Kitab Galatia pasal 1 ayat yang ke-6. Jadi saya pegang ini. Galatia ini mesti baca kita bersama Galatia, layani bersama. Kalau Bapak Ibu sudah mengerti ya, oh kekristenan itu berarti saya jadi orang Kristen, berarti saya meninggalkan kerajaan dunia ini menuju mengikuti kerajaan Allah. Nah itu kan kalau tidak dipelajari akhirnya nggak mati sudah. Padahal di Alkitab ditulis tadi saya akan mengaku Yesus itu raja apa? Kalau raja dunia nggak ada. Tapi ternyata rajanya kerajaan Allah. Lihat lagi dari Markus pasal 4 ayat yang pertama kali saya bacakan kan dari Markus pasal 4 ayat 17, Markus pasal 1 ayat 15, Lukas pasal 4 ayat 43 sampai saya baca bermacam-macam. Ada 3 bahasa ini dibaca. Nah, tapi ini dulu cuma kita lihat. Saya merasa heran sekali karena dalam waktu yang begitu singkat kalian sudah berbalik dari Allah yang sudah memanggil kalian karena kebaikan hatinya. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan karena kebaikan hati Tuhan, bukan karena kita baik hebat gitu. Bukan nakal hebat, bukan. Tapi kita dipanggil sama Tuhan itu karena kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu diselamatkan itu bukan karena usaha Bapak Ibu, tapi itu karena kebaikan Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu mengerti ya bahwa saya dipanggil oleh Tuhan karena kebaikan Tuhan, Bapak Ibu akan bersyukur. Bersyukur itu bukan syukur bukan dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Makin lebih memperhatikan apa sih kehendak kita, yaitu melalui Alkitab. Oleh karena itu saya sering menganjurkan supaya Bapak Ibu baca, pelajari. Karena ini takut saya saudara dengan ancaman ini.
firman ini. Coba. Karena kebaikan hatinya untuk berdamai dengan kita harus berdamai lagi dengan Allah, karena kita kan jatuh di dalam dosa, sudah terpleset, memberontak kepada kita, melawan, dan jangan makan itu dimakan, kan itu. Nah itu di sini kita memanggil kalian kan kebaikan hatinya untuk berdamai dengan Tuhan, dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dan sekarang kalian sudah mengikuti suatu kabar baik yang lain. Rupanya ada juga kabar baik, bukan Injil ini, bukan Alkitab yang kabar baik itu Injil, bukan Alkitab. Kalau Alkitab itu perjanjian baru dan perjanjian lama. Tapi kalau kabar baik itu Injil. Terus dan sebenarnya bukan kabar baik, bukan Injil. Kalau nilainya Injil itu kabar baik. Hal itu terjadi hanya karena kalian sudah dipengaruhi oleh beberapa orang yang mau mengubah kabar baik yang asli tentang Yesus. Jadi gereja itu sudah bisa menyampaikan kabar yang asli atau kabar yang lain. Karena di dalam gereja ada dua amat Tuhan yang memakai doktrin Alkitab atau doktrin teologi. Kalau khotbah, nah itu dokter kebanyakan pakai doktrin teologi. Kalau saya menyampaikan pengajaran, saya nggak pakai khotbah, semua ambil dari Alkitab. Dan kebanyakan orang paling tidak suka yang mau didengar itu khotbah. Karena khotbah itu kan doktrin manusia. Kalau doktrin manusia ya, manusia itu ingin supaya orang tertarik ke gereja. Terus, yang sebenarnya bukan kabar baik. Hal ini terjadi hanya karena kalian sudah dipengaruhi. Nah, jadi ada pengaruh. Saya banyak baca dengan khotbah Pak RT, tapi hanya untuk mendorong. Sebenarnya ada lagi apapun ternyata harus mempelajari dulu sendiri Alkitab. Ya jadi menurut Alkitab, kalau saya harus sendiri dari Alkitab, ya Bapak Ibu yang dipercayakan untuk jemaat saya ya harus saya sampaikan Alkitab. Orisinil Alkitab. Nah dipilih-pilih kan ayatnya, konteksnya yang saya ambil. Kalau baca satu buku, saya ambil konteksnya dulu. Terus yang sebenarnya ayat berapa? 9 sekarang ya. 8. Jangan terpengaruh. Siapa saja yang memberitakan kabar baik atau yang memberitakan bukan khotbah, memberitakan, menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil, memberitakan Injil. Jadi saya pegang ini, makanya saya sampaikan Injil. Bapak Ibu suka tidak suka ke gereja ini, senang tidak senang ya, yang senang saya, tidak senang silakan saya cari gereja yang senang dengan hati. Kenapa? Karena ini sudah ada firman. Saya kan perlu kepada firman. Dengan bilang apa? Memberitakan kabar baik tentang Kristus yang berbeda dari yang sudah kami beritakan kepada kalian. Pasti berbeda dari Injil, bikin doktrin, bikin khotbah itu kan penyingkapan, munculnya doktrin baru. Misalnya baptisi, kan yang penting air. Kalau dicelupkan ya yang penting ada air, itu kan bikin doktrin baru. Makanya ada baptisi dipercik misalnya. Tapi kalau Injilnya gimana? Baptis ya semua kata-kata namanya baptis itu harus ditenggelamkan, karena baptiso itu ditenggelamkan. Aslinya bahasanya itu baptiso.
Jadi itu kenapa? Tapi kan ada yang percaya. Dan saya percaya sudah kalau orang mau dibaptis dia lagi sakit biasanya kasih sembuh dulu. Udah sembuh itu pengalaman saya. Udah sembuh dibaptis baru sakit. Sakitnya sembuh kadang-kadang sakit lagi tapi sudah dibaptis dulu. Pak pernah dibaptis. Pengalaman saya. Dan jadi memberitakan kabar baik tentang Kristus yang berbeda dari yang sudah kami beritakan kepada kalian. Biarpun saya ataupun rasul lain atau mereka dari surga pun mereka ini, dia harus dibuang ke dalam api neraka. Kalau berbeda dari Injil. Makanya sudah nggak bisa saya nggak bisa. Sekarang saya mau. Karena yang celaka saya sendiri. Saya mau mencari keselamatan kok jadi celaka. Jadi apa yang ini lakukan itu yang saya sampaikan. Cuman karena ini sulit memang harus ada tata caranya karena Injil sendiri sudah mengajarkan harus dipelajari gitu. Ya. Jadi saya diberi kesempatan. Dan apa yang saya peroleh itu harus dibagikan pada orang lain. Maka saya jadi mentor di sini. Ya, terus. Dan udah sampai situ aja ya. Nah, 9. 9 satu lagi. 9. Saya ulangi lagi. Kalau nggak ngerti nggak benarnya kata Rasul. Saya ulangi lagi dan tegaskan apa yang pernah kami sampaikan kepada kalian ini. Siapa saja yang memberitakan kabar baik tentang Kristus kepada kalian yang berbeda itu beda doktrinnya, yang berbeda dengan yang sudah kalian terima dari kami, dia harus dibuang ke dalam api neraka. Karena mau, makanya lebih hati-hati. Yang saya baca ini ngerti nggak? Bisa nggak merubah saya? Kalau bisa, nah itulah yang saya sampaikan. Tapi kalau tidak merubah, wah, berarti saya belum tahu persis. Nah, ini yang saya sampaikan mengenai kerajaan Allah karena saya mengerti waktu dibaca, oh, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini yaitu untuk mendirikan kerajaan Allah. Kerajaan Allah inilah yang membebaskan manusia daripada kerajaan dunia. Orang yang dibebaskan dari kerajaan dunia itulah orang yang diselamatkan. Sebab keselamatan itu bukan berarti sudah selamat dari selamat tidak selamat karena neraka atau surga, bukan. Selamat itu dirubah. Orang yang selamat itu dirubah supaya saudara yang sudah di dunia dikembalikan lagi waktu dulu belum jatuh ke dalam dunia. Nah, kerajaan Allah itu mendidik saudara supaya saudara lepas itu kembali lagi kepada pola pikir mental saudaranya kepada waktu Allah menciptakan manusia. Nah, jadi kerajaan Allah, karena ini kerajaan tentu ada wawasan kerajaan itu. Nah, itulah yang harus. Karena kalau kita misalnya menjadi warga kerajaan Allah, nah, tidak tahu wawasannya, nggak mungkin saya bisa jadi warga negara kerajaan Allah. Sama dengan saudara orang Indonesia. Sekarang kalau saya misalnya orang Amerika datang ke Indonesia, saya harus tidak begitu datang tidak langsung jadi warga negara Indonesia, harus belajar dulu mengenai kebangsaan, pelajari dulu, terima kan apa wawasan yang diajarkan oleh negara. Kalau terima, kan warga negara. Kalau tidak terima, nggak boleh. Makanya tetap menjadi asing. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, yang saya sampaikan ini dari yang saya kenal dari Alkitab ini
memang ada kerajaan Allah. Saya percaya ada kerajaan Allah karena sudah ada kerajaan dunia. Kalau sekarang ada kerajaan Allah, apa sih tujuan dari kerajaan Allah? Yaitu menyelamatkan manusia daripada kekuasaan kerajaan dunia. Sebab kerajaan dunia ini menurut Alkitab akan dihancurkan. Jadi banyak ya, itu makanya harus belajar terus-menerus. Ya, sekarang saya nggak bisa habis waktunya ini, tapi ini yang tujuan ini sudah Bapak Ibu mengerti. Baca di Alkitab. Di sini ulang lagi rupanya ya. Coba, tadi sudah saya sampaikan bahwa Yesus itulah raja orang pilihan orang Yahudi, orang Yahudi itu kan orang yang dipilih oleh Allah, makanya disebut orang Yahudi. Untuk apa saudara? Kan itu yang pertama sekali di dalam Alkitab itu mengisahkan Yesus itu adalah raja, yaitu raja dari kerajaan Allah. Alkitab juga mengatakan, ya, setelah Tuhan Yesus dibentuk di dalam dunia ini 30 tahun, nah umurnya 30 tahun. Setelah 30 tahun, lantas sudah hidup, sudah memperlihatkan tentang wawasan kerajaan Allah. Umur 30 tahun dites kan, yaitu dicobai oleh iblis. Tuhan Yesus dicobai iblis itu umur 30 tahun. Nah, setelah selesai, coba kita lihat ya. Matius pasal 4. Ini di dalam Matius ada, Markus ada, Lukas ada. Karena memang tugas mereka inilah yang memberitakan tentang pelayanan Tuhan Yesus. Ya. Kalau Yohanes itu tentang dalam-dalamnya Tuhan Yesus. Nah, Matius pasal 4 di pasal ayat 12, di situ temanya disebut apa? Yesus mulai pelayanannya di Galilea. Umur 30 tahun, setelah apa dia melayani? Di sini dikatakan setelah pasal 4 kan pertamanya itu ditulis Yesus dicobai oleh iblis. Nah itu di Markus ada, di Lukas ada. Ya. Kemudian ayat yang 12 itu dikatakan Yesus mulai pelayanannya di Galilea. Itu juga ada di Markus dan Lukas. Jadi Markus, Lukas menceritakan itu. Apa sih pelayanan pertama yang Tuhan sampaikan? Yaitu ayat 17, ayat 17 dari Matius pasal 4. Saya melatih kita mau melakukan ini tidak kejahatan. Setelah berdoa, saya izinkan saya di Jakarta itu nanti bisa sambil pelatihan di Jakarta atau di SKI. Nah, coba. Ini kan permulaan Tuhan Yesus khotbah, isinya. Mulai hari ini, mulai Tuhan Yesus, mulai pertama melayani, Yesus memberitakan pesan ini. Yang diberitakan ini pesan. Pesan ini apa pesannya? Kepada orang banyak, bertobatlah dari dosa-dosamu, karena tidak lama lagi Allah akan datang mendirikan kerajaannya di dunia ini. Berarti sudah pada waktu
dikuasai oleh iblis, makanya istilahnya menjadi dunia. Bumi ini sudah dikuasai iblis, makanya disebut mendirikan kerajaan di dunia ini. Berarti di dunia ini sudah ada kerajaan. Di bumi ini ada kerajaan, yaitu kerajaan dunia. Dimana saudara, makanya orang banyak mau jadi Kristen itu apa? Untuk apa? Memperbaiki nasi. Kenapa? Karena di dunia ini tidak menentukan tadi. Yang ada mengatakan orang ini di dunia ini ingin seperti di surga, mana bisa? Sebab ada rajanya dunia ini, dan kita lahir di dunia ini. Kalau saudara tidak dibawa ke kekuasaan kerajaan dunia, ya saudara jangan lahir di dunia. Tapi di mana? Karena memang manusia sudah di dalam dunia ini. Ya. Jadi bertobatlah. Saya ini berulang-ulang juga. Lalu apa sih yang tadi saya lihat di maksudnya sama, tapi bahasanya yang membuat jadi harus dipahami. Ya. Di dalam ayat begini ya, ini ayat ini 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sama. Sejak mulai hari itu, ada bahasanya sama kan, sinonim. Kalau di sini bilang apa? Sejak waktu itulah. Itu artinya ya itu, mulai hari itu. Yesus memberitakan, di sini bilang apa? Yesus memberitakan, bertobatlah, sama. Tapi di sini bertobatlah dari dosa-dosamu, lebih lengkap. Kalau di lain ini kan bertobatlah, bertobat dari apa? Kalau di sini bilang, oh bertobat dari dosa-dosamu. Kenapa? Karena tidak lama lagi, kalau di sini gimana? Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Cuma begitu aja kan, nggak jelas. Kalau dipikirkan dari nanti, makanya harus ada namanya hermeneutika di sekolah teologi ini, ya itu untuk ini, menjelaskan ini. Dilihat dari bahasa aslinya, kurang kalau aslinya jelas, ya itu ini hampir mirip-mirip dengan bahasa aslinya, jadi jelas bahasanya. Kalau ini kan enak, bertobatlah dari dosa-dosamu, karena tidak lama lagi Allah akan datang mendirikan kerajaannya di dunia ini. Daripada ini, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yang bagaimana? Ini kan jelas. Oh, kerajaan Allah datang didirikan. Sudah dekat waktu. Dan ini saudara, saya mampu lihat lagi di sekarang itu, ya, yang disebut apa? RAYH. FAYH, firman araya itu. Matius pasal 4 pasal 4 ayat yang ke-17. Nah, sejak saat itu yang dibuat dia mulai hari itu, di sini bilang sejak saat itu. Jadi kalau saat itu kan waktu itu, mulai hari itu, ya waktu itu ya bisa 2 hari. Ini bahasa Indonesia ini, makanya harus dilihat sana sini Bapak Ibu, supaya kita betul mengerti. Sejak saat itu, sejak kapan Tuhan Yesus memberitakan? Sejak itu, sejak umur, setelah, ya itu harus lihat konteksnya. Yang di atas menceritakan apa Tuhan Yesus pertama-tama dia dicobai oleh iblis. Sebelum dicobai oleh iblis, dia belum mengajar, belum. Masih pergumulan kehidupan,
sini bilang, nah di sini bilang berkhotbah. Kalau di sini mulai Yesus memberitakan pesan ini. Saya lebih cocok memberitakan pesan, sebab kalau khotbah itu harus ada doktrin. Jadi Bapak Ibu suka nggak suka supaya Bapak Ibu dewasa betul-betul mengenal. Jangan sampai nanti terpengaruh. Makanya banyak pengaruh. Wah, zaman modern ini, waduh. Jadi, saya tidak mau. Maunya Alkitab aja nggak puasa. Mungkin dengan Alkitab saja. Kenapa? Karena memang saya ini sama. Waktu saya singkat untuk merubah pola pikir kehidupan ini dalam waktu yang singkat itu tidak mudah. Bapak Ibu yang umur sekarang 30 itu seharusnya udah mulai mempelajari wawasan kerajaan Allah dan melakukannya tentu. Kalau dulu prosesnya lama, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, belum tentu. Kalau sudah wawasan kerajaan Allah itu sudah, karena saudara makanya lahir baru. Sekarang belum lahir baru wawasan kerajaan Allah aja banyak yang nggak tahu. Diajarin aja nggak masuk ke pikirannya. Buktinya dari perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa membuktikan bahwa kita orang Kristen? Sama keluar mayoritas Kristen, tapi semuanya menjadi batu sandungan. Bagaimana? Kenapa? Nggak salah. Karena dia tidak belajar wawasan kerajaan. Hanya ingin ngaku-ngaku sebagai Kristen. Betul. Jawabannya sendiri. Mau belajarnya sama manusia, pikiran manusia, pendapat manusia. Kebanyakan begitu. Makanya saya bawa Alkitab. Semua dari Alkitab. Gak puas bahasa, ada beberapa bahasa. Kenapa? Bukan karena bahasa Indonesia memang begini. Kurang kaya bahasanya. Jadi harus dari aslinya itu harus sejelas-jelasnya menurut bahasa Indonesia aslinya begitu, bagaimana jelasnya gitu menurut bahasa Indonesia. Nah, terus apalagi di sini bilang? Kalau di sini bilang sejak saat itu Yesus mulai berkhotbah. Di sini berkali bilang bertobatlah dari dosa-dosamu. Jadi berarti bertobat dari dosa-dosa, tinggalkan dosa. Kalau bertobat dari dosa-dosa itu kan berbalik, jangan lagi berbuat dosa, gimana ya? Tapi kalau tinggalkan dosa, saya jadi yang disebut bertobat dari dosa itu harus meninggalkan perbuatan dosa, harus ditinggalkan, harus dijauhi. Cuma, jadi nggak ini kan? Kalau dia bertobatlah dari dosamu, dosa apa nggak tahu. Banyak dari dosa itu, apalagi ini sampai 2 bahasa. Nah itulah makanya orang Kristen banyak yang ngaku. Tapi di sini puji Tuhan, diberkati Tuhan. Bukan apa? Ya Tuhan sendiri lah yang mengasihi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang begitu besar kasih Bapak Ibu, tidak menghiraukan aku, saya berpendapat mengerikan. Menghina Tuhan. Kalau sampai Bapak Ibu tidak berubah. Menghina kan? Begitu jelas-jelas. Bolehlah Bapak Ibu keliling gereja di Singkawang. Cari yang jelas-jelas. Kalau ini masih nggak jelas, firman Tuhan memang ada sebabnya. Ya. Tinggalkan dosa dan berpalinglah kepada Allah. Kalau sini bilang apa? Bertobatlah karena tidak lama lagi langsung kan. Tapi kalau ini kan saya ketahuan berpalinglah. Memang yang disebut karena tidak lama lagi Allah akan datang menjadi kerajaan itu harus berpaling. Namanya
saudara. Itulah makanya perlu meeting namanya. Ke gereja itu bukan untuk liturgi, tapi mau meeting. Dulu bahasa zaman Belanda begitu. Mau kemana? Mau meeting. Bahasa Indonesia mau kumpulan. Karena di Alkitab memang orang Kristen kumpulan, berkumpul untuk apa? Belajar. Ibadahnya dalam kehidupan, ibadah itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang saudara pelajari dari firman dilakukannya bagaimana? Nah, itulah ibadah. Atas penyembahan yang Tuhan bilang, cari kamar, kunci kamar. Nah, di situ kamu berdoa kepada Bapa berdoa. Itu penyembahan. Jadi bukan seperti ritual. Ke gereja bukan mau ritual, mau belajar sekolah kehidupan. Kumpul, coba baca di Alkitab semua mengatakan Tuhan Yesus pergi kumpul sih. Cuman itulah makanya saya tidak setuju tadi bilang khotbah. Bukan khotbah, mengajar. Tapi memang istilah teologi khotbah itu ngajar. Tapi kalau orang yang ngerti kan, jadi pendapatnya udah lain lagi. Makanya itulah Bapak Ibu saudara sekalian. Berpaling kepada Allah karena kerajaan surga sudah dekat. Baru, kenapa harus berpaling kepada Allah? Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu Tuhan Yesus sendiri sedang membangun kerajaan. Jadi Tuhan Yesus datang itu untuk membawa kerajaan Allah ke dunia ini. Kenapa? Karena memang kerajaan Allah itu yang bisa menyelamatkan manusia. Kalau saudara tidak lihat ada kerajaan Allah, mana mungkin bisa tinggal bersama dengan Allah? Dengan kata lain, mana mungkin ke surga? Kenapa? Karena Allah kan di surga. Mana tiba-tiba bisa masuk ke surga kalau kita tidak tahu dulu wawasan surga itu seperti apa? Kacau dong nanti di surga. Jangan saudara berpikir kalau saya sudah mati lantas diubah. Hidup tidak. Baca Alkitab, ada pelajarannya. Si orang kaya sini dan sini itu. Bagaimana perilaku orang kaya waktu di dalam dunia kematian. Bagaimana karakternya. Bisa dipelajari kan? Orang miskin kan diperlihatkan. Ya, dia di pangkuan Abraham. Namanya kalau kuburan sudah ditulis apa Ritya. Terus apa itu? Tidak tahu bahasa Belanda. Istirahat. Tapi seorang kaya, pertama haus. Kedua, waduh, minta tolong situ, suruh datang, ambil, suruh kasih air. Ketiga, waduh bilang, kalau begini, aku kasihan nih di luar. Jadi pemikirannya masih seperti di dunia, nggak dirubah. Justru itulah saudara, di dunia ini gereja itu harus berubah pikiran Bapak Ibu dari pikiran kerajaan dunia kepada pikiran kerajaan Allah. Tapi perlu respon, perlu ditanggapi. Kalau saudara tidak percaya kepada yang menyampaikannya, baca saja sendiri. Mungkin tidak akan
7. Kenapa mesti menggali-gali firman? Mesti belajar kenapa? Ini jawabannya. Matius pasal 7 ayat yang ke-13. Bisa sedikit. Matius pasal 7 ayat 13. Bapak Ibu yang sudah dapat tahu ya. Saya nggak suka pakai itu, sudah pakai HP. Dalam kalau pakai ini kan ada penjelasannya. Jadi nggak mau bahaya, nanti saya ke neraka, dikatakan ke neraka. Bukan menyelamatkan orang, para diri sendiri ke neraka. Jadi nggak boleh sembarangan kan tadi bilang gratis. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh kita, enak kita neraka, aduh lama. Saya mau sama. Nah, untuk menuju hidup yang selama-lamanya, hidup yang tetap, lewatilah pintu yang sempit. Jadi, kalau mau beroleh hidup yang tetap, hidup yang selama-lamanya, itu mau di surga, itu harus wajib. Lewatilah itu perintah, harus melalui jalan itu, karena ada jalan lain gitu. Lewatilah pintu yang sempit. Karena pintu gerbang ke neraka itu besar dan mudah dilewati. Dan banyak orang yang masuk ke gerbang itu. Kalau ke neraka mudah kan mudah. Karena memang kita sudah nggak usah memperbaiki apa-apa, memang calon ke neraka jadi mudah. Tapi untuk calon ke surga harus keluar dulu dari neraka, harus keluar dulu dari jalan yang ke neraka. Terus satu lagi 14 ya. Sedangkan pintu menuju hidup yang selama-lamanya itu sempit dan sulit dilewati. Ini harus diterima saudara. Gereja nggak suka ngajarin ini. Kenapa? Karena nggak mau orang sulit-sulit, tapi nggak boleh. Orang Kristen harus giat, harus rajin. Kenapa? Karena waktu dia terima Tuhan Yesus, dia diberi Roh Kudus. Roh Kudus itu akan bekerja dengan roh kita. Lahirlah namanya roh. Spirit, semangat, ada semangat. Jadi mau. Kalau saudara sekarang tidak mau belajar lagi, kita malas, berarti belum ada roh spirit. Berarti belum terima Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dengan Roh Kudus, timbul spirit. Artinya semangat untuk mencari. Kalau saudara itu hati-hati saudara. Kalau saudara tidak mau mencari untuk bisa memahami wawasan kerajaan Allah, berarti saudara belum jadi Kristen. Malas kan? Berarti masih dikendalikan oleh daging, bukan oleh roh. Pasti semangat saudara, pasti. Tapi itu ya harus sulit. Mas saudara, ini apa ini yang harus dibuat? Nggak bisa, ini penting. Bagi orang yang mencari kerajaan Allah itu penting. Jangan yang bahasa biasa loh. Sedangkan kita menuju yang selama-lamanya sempit, udah sempit, sulit. Coba. Nggak ada yang memerintahkan untuk membebaskan orang supaya enak di dunia. Ini harus dibuangin. Dan hanya sedikit orang yang mau mencari sampai menemukan. Untuk saudara ini ya, saya ambil. Coba kita ambil dari lain. Berapa tadi? Hampir 7. Sama aja. Cuma harus ditafsirkan. Matius 7 ayat
13. Boleh dari 12 jalan, ya, supaya jangan dicomot-comot. Jalan yang benar, nah itu kan, kami jadi temanya. Jangan sampai kita dihilang-hilangkan. Yang kita pilih sudah harus mengajak semuanya, jangan dipilih-pilih yang enak aja. Itu nggak asli berarti. Jadi menurut pemikiran manusia kita nurut doktrin Alkitab aja. Ini kan nggak boleh dihilangkan. Malah kalau sudah baca ya dari Matius bahasa Santo itu tersusun sebetulnya. Cuma ya itu perlu menghadapi kesulitan. Justru yang susah ini orang kita ini nggak mau sulit, maunya gampang. Nah, itu makanya susah. Ya bukan saya menghitungkan, ini berdasarkan firman dan berdasarkan kenyataan. Kenapa banyak orang kita tidak mau gereja? Karena mau ada kesulitan, mana mau disuruh sulit-sulit berarti mau gampang. Ada ayatnya orang yang mau gampang itu gimana akibatnya? Ada. Nanti ada. Ini aja dulu, ya. Nah, tadi 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Nah ini sesak itu sempit dan sulit kan sesak. Udah sempit sulit itu bisa juga ditafsirkannya. Tapi ini mah nggak usah ditafsirkan, saya lihat aja yang ahlinya yang ahlinya ngerti bahasa aslinya di Indonesia. Bahasanya lebih ngerti. Sesak itu artinya apa? Sempit dan sulit. Kalau sesak aja kan kita jadi naksir lagi. Apa ya pintu yang sesak? Jadi mesti kalau ini kan pintu yang sempit dan sulit, udah tahu. Sempit, udah tahu kan sulit. Wah kita berarti banyak kan di sini. Berarti tidak boleh gampang-gampangan gitu. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan semua, maka oleh karena itu sudah orang yang menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, menerima berarti menerima Tuhan, maka dia akan bisa diberikan Roh Kudus katanya. Karena kalau tanpa Roh Kudus memang tidak bisa. Sebab harus ada spirit, ada gairah. Spirit itu roh gairah. Terjadinya roh gairah itu karena apa itu? Kalau kerjasama, kalau nyanyi itu apa ya? Kolaborasi. Itu kolaborasi. Kolaborasi. Nah, itu saya cari dalam tahu tapi harus ada gak itu antara Roh Kudus dengan roh kita, jadilah timbul lahir roh semangat spirit namanya. Kalau nggak ada nggak bisa, memang nggak bisa. Malas itu karena memang karakter kita lahir karena dijajah oleh karena dikuasai oleh kerajaan dunia dan begitu. Nggak bisa. Tulis. Terus dan banyak orang yang masuk melaluinya. Banyak orang yang masuk. Jadi pintu apa? Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Lalu di sini menuju apa? Dan hanya sedikit orang yang mau mencari apa?
dan selama-lamanya lewatilah pintu yang sempit, karena pintu gerbang ke neraka itu besar dan mudah dilewati, dan banyak orang yang masuk melalui gerbang itu. Kalau di sini bilang apa? Dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya sama. Apa maksudnya? Kalau orang pintar misi teka-teki, sudah tahu dari teka-teki yang dapat itu bahasa ini isi ini bahasanya ini, itu kan sinonim bahasa. Wah, kalau bisa pintar itu sudah pintar bahasa Indonesia, jadi tahu sinonimnya. Makanya ada, tahu kan Bapak Ibu yang kotak-kotak itu TTS. Saya dulu banyak belajar itu. Itu persamaan. Karena saudara, saya menyampaikan belum tentu Bapak Ibu bisa terima. Bukan tidak menerima, kemungkinan tidak bisa mengerti. Makanya harus diproses terus, harus berulang-ulang. Kata Tuhan juga harus sabar, harus berulang-ulang. Puji Tuhan, saya masih diberi kesempatan. Nanti kalau gantinya saya tidak tahu, tapi saya sudah berdoa. Tuhan jaga, Tuhan dijaga. Yang penting memungkinkan bagi manusia. Tuhan menjadi kaya ya, menjadi kaya orang, menjadi berubah. Sudah bisa berubah berubah yang setiap yang memang ada gairah, spirit untuk mencari Tuhan. Sebetulnya saudara saya ini kurang belajar mengenai Bapak. Tapi kalau saya perhatikan dari pengumuman yang sudah dalam garis merah pun boleh kumpul, tapi ada protokol kesehatan, tidak boleh lebih dari 30 orang dan 30%, tapi cuma itu jemaah. Kalau di sini setiap selama corona ini bukan sebelumnya tidak sampai 30%. Yang ini saya tahu karena banyak yang tidak memahami dan tidak mau mencari kebenaran. Yang mencari apa? Kalau mana? Berita itu mah diwakil. Tadi sesuai dengan keinginan. Itu wah bentakan banyak. Tapi kalau kebenaran jalan sempit, sulit. Karena pintu gerbang yang selama lewatilah pintu yang sempit. Lalu ini karena pintu gerbang ini yang berapa? Sulit dan sempit. Nah, pintu selama sempit dan sulit. Kalau dibaca begitu saja sih nggak apa-apa. Tapi kalau mulai direnungkan, saya kok nggak berarti. Saya bacanya saya mati. Ternyata untuk mau belajar Alkitab itu memang harus ada spirit. Karena tidak gampang, jangan malah enteng. Memang harus serius. Sebab Tuhan itu serius. Tuhan itu menyelamatkan kita itu sungguh-sungguh, bukan main-main begitu. Makanya nggak ada Kristen kalau ke surga, mudah-mudahan nggak ada. Ke surga ya ke surga, tidak ya tidak. Kalau belum ada waktu, karena saya ingin Bapak Ibu harus kebutuhan saya ini. Kalau dihitung, kalau manusia itu unik, kalau mau, tapi tidak apa. Mari Bapak Ibu kita dari sini dulu. Marilah kita cari kerajaan Allah. Sudah tahu memahami tentang kekuasaan kerajaan Allah. Mari kita angkat ujian. Lanjut saja.
menyenangkan hati Tuhan. Buat kalian yang menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Mari kita mendoakan Dewi.
Jakarta meninggalkan kita tentu jangka waktu yang panjang ya, karena Dewi akan bekerja di sana. Kenapa kerja di sana? Karena memang hasilnya luar biasa, lebih baik daripada di sini. Bapak di Jakarta juga, cuma kita doakan supaya Dewi bisa menemukan gereja yang kudus dan aman, yaitu yang mengajak untuk menyerah, sehingga Dewi akan tetap hidup dalam menyerah. Itu yang penting ya. Dan supaya juga Dewi bisa jadi berkat. Oleh karena itu saya minta kalau kita sama-sama mendukung dengan doa untuk Dewi. Mari kita sama-sama berdoa. Saya minta semua angkat tangannya dengan rela hati untuk memberkati saudari Dewi. Bapa di dalam surga, kami keluarga jemaat GCKI Samapulor menyerahkan saudari Dewi ke dalam tangan Bapa, di mana saudari Dewi akan meninggalkan tempat ini menuju Jakarta, di tempat hidup yang baru, agar supaya Bapak berkenan menyertai Dewi dengan belas kasihan daripada Bapak, sehingga saudara Dewi dapat tinggal di Jakarta, dilindungi oleh belas kasihan Bapak, karena belas kasihan Bapak mempunyai kuasa untuk tetap saudara Dewi hidup di dalam anugerah keselamatan dan tetap akan belajar tentang wawasan kerajaan Allah. Oleh karena itu Bapak, pertemukanlah dia dengan gereja yang kudus dan aman, supaya ia juga diberkati dan menjadi berkat, terutama bagi kami semua. Terima kasih Bapak, kami sudah menyerahkan karena perlindungan rahmat kasih daripada Bapak menyertainya. Demikian juga kami yang akan ditinggalkan, terutama kedua orang tuanya. Berkatilah semuanya, supaya untuk menjadi kemuliaan kebesaran bagi nama Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan saudari Dewi. Haleluya. Ya, saudara. Bapak di surga, terima kasih karena kehadiran Bapa melalui Yesus Kristus dan Roh Kudusnya di tengah-tengah kami untuk memberkati kami di dalam kami bersama-sama memahami kebenaran firman-Mu. Tentu firman Tuhan yang murni, yang orisinil, kiranya itu tertanam di dalam pikiran, hati, dan roh kami secara permanen untuk menuntun perjalanan hidup kami, supaya kami boleh berkenan hidup di dalam Bapa dan benar-benar kami ya Bapa diberi kekuatan untuk terus memahami tentang kerajaan Allah, sehingga kami boleh menjadi warga kerajaannya. Karena itulah satu-satunya keselamatan yang kami rindukan. Terima kasih Bapak. Juga saya berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah mempersembahkan persembahan kudus, juga baik persembahan persekutuan apapun ya Bapak, kiranya berkenan di hadirat Bapak, dan Bapak akan memberkati kembali mereka semua dari usaha dan pekerjaannya, supaya semuanya untuk kemuliaan bagi nama Bapak. Terima kasih Bapak. Kami terima ini karena belas kasihan daripada Bapak. Sedang jemaat yang dikasihi Allah,